Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 3 bagi pembon IPS yang saya cinta jasani. Saya banggakan juga. Mari pada pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita SKI, Sebulan Islam. Tapi sebelumnya saya pesan bahwa saat ini kita masih dalam keadaan masa darurat, jadi penjagaan pribadi tetap kita ekstra utamakan, termasuk membawa masker kalau sedang keluar, kemudian menjaga jarak, dan ketiga adalah senantiasa mencuci tangan. Baik, setelah kita sebelumnya ini tolong diutamakan sehingga nanti kita akan cepat pulih keadaan ini dan kita dapat kembali pada temu muka di kelas atau luring, katakan demikian. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari kerajaan Islam Aceh Darussalam. Yang perlu kita pelajari pertama adalah bahwa kerajaan ini terletak di daerah atau di Pulau Sumatera. Kaitannya adalah dengan kerajaan Samudra Pasai. Letaknya adalah di Sumatera Utara, di daerah sana. Kemudian kerajaan ini yang perlu kamu tahu juga berdiri tahun 1511 Masehi. Dan kerajaan ini berlangsung mulai tahun berdirinya 1511 Masehi sampai kurang lebih tahun 1675 Masehi. Oke. Kemudian pendirinya adalah, dan kamu juga perlu ingat, atau raja pertamanya adalah Ali Mugayat Shah. Selanjutnya bahwa kerajaan ini yang menjalankan pemerintahan adalah ada sekitar 7 raja. Yang pertama adalah Ali Mugayat Shah, kemudian Sultan Salahuddin, kemudian Sultan Alauddin, kemudian Sultan Iskandar Muda atau Dharma Wangsa Perkasa Alam Shah, kemudian Sultan Iskandar Tsani, kemudian Sultan Tajul Alam Saduddin Shah, dan kemudian setelah itu kerajaan dipegang oleh para raja-raja wanita yang bergelar Sultana. Oke. Kemudian berikutnya di antara 7 raja-raja tersebut ada yang mengalami kemajuan. Di antara adalah di masa pertama kali, di masa Ali Mugayat Shah, ada beberapa kemajuan di bidang politik, ekspansi politik, perluasan politik. Artinya apa? Artinya di masa ini mengadakan perluasan penguasaan wilayah ke wilayah lain. Ini satu kemajuan. Jadi ketika berdiri sesegera mungkin untuk mengadakan perluasan wilayah, perluasan daerah kekuasaan, sehingga nanti akan memperluas dalam hal-hal yang lain, penyebaran Islam, kemudian ekonomi, perdagangan dan sebagainya. Kemudian setelah itu kemajuan yang kedua adalah di masa Sultan Alauddin. Ini juga banyak kemajuan. Terutama juga di bidang hal memperluas wilayah dari kekuasaan sampai kerajaan Arya, dan juga mengadakan penyebaran agama Islam. Jadi ini suatu kemajuan yang dicapai atau dicanangkan atau dipraktekkan oleh Raja Sultan Alauddin Yahya Shah Al-Qahar ini, termasuk menyebarkan atau mengembangkan ajaran Islam.
dengan cara mengirimkan ulama atau dai ke Pulau Jawa, misalnya Syarif Hidayatullah yang kalian kenal dengan Sunan Gunung Jati. Oke. Kemudian masa berikutnya Sultan Iskandar Muda, dan ini menurut ahli sejarah bahwa masa ini dikatakan masa atau zaman keemasan atau masa kejayaan. Jadi saya ingat kembali bahwa kerajaan Aceh Darussalam mengalami zaman keemasan, zaman kejayaan adalah pada masa Sultan Iskandar Muda atau Dharma Wangsa Perkasa Alam Syah, yaitu di antara tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Oke. Ada beberapa bukti yang dicatat oleh para sejarah untuk menunjukkan bahwa raja ini mampu membawa kejayaan kerajaan Aceh Darussalam. Satu di antaranya adalah mau menguasai perdagangan yang setara dengan monopoli perdagangan wilayah atau yang dikuasai oleh orang-orang Portugis. Jadi yang pertama bahwa di zaman Sultan Iskandar Muda mampu menguasai perdagangan yang dimonopoli oleh orang-orang Portugis pada waktu itu. Jadi setara, sejajar, mampu mengimbangi dalam keadaan pedagang itu. Oke. Yang kedua, bukti kejayaan yang dicapai oleh Sultan ini adalah yaitu mampu meluas wilayah kekuasaannya sampai semenanjung Malaya atau yang disebut negara adalah negara Malaysia. Ya. Jadi dari Aceh, dari Sumatera mampu menyeberang jauh sampai ke daerah Malaya atau Malaysia untuk perluasan wilayahnya. Di samping juga kekuasaannya juga untuk harapan masa depan perdagangan, juga untuk menyebarkan misi-misi ajaran Islam. Kemudian bukti berikutnya adalah di dalam masa pemerintahan Raja Iskandar Muda, beliau mampu membagi kerajaan menjadi dua struktur. Satu adalah yang dikendalikan oleh kaum bangsawan, yaitu pertama yang bergelar Teku, TUK, ya. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan dipegang oleh para ulama yang bergelar Tengku. Jadi ada dua gelar di Sumatera yang sampai sekarang itu. Kalau bangsawan itu adalah TUK, kalau para ulama itu adalah Tengku Cipiro, contohnya. Kemudian kekuasaan yang diberikan oleh para kaum bangsawan, ya, itu dibagi menjadi daerah-daerah yang disebut kahulu balangan, dan masing-masing dikepalai oleh ule balang. Jadi di sana bukti-bukti kemajuan yang pernah dicapai oleh Iskandar Muda, bahwa begitu memerintah, strukturnya keadaan pemerintahnya mampu dibagi menjadi dua, di kalangan bangsawan sendiri, para ulama sendiri. Namun demikian tetap ada namanya kerjasama antara umara, kemudian para ulama, di antara para pemerintah dan para ulama tetap ada sinkronisasi. Karena apa? Karena di sini adalah negara Islam. Jadi perkembangan agama Islam itu sangat pesat di sana, karena Sultan Iskandar Muda adalah seorang penguasa yang sangat taat pada agama. Berarti dengan demikian di antara
dua penguasa, pembagian struktur pemerintah tadi antara bangsawan dan ulama tetap ada kerjasamanya. Di antara dua posisi tersebut, karena perintah agama adalah dalam Quran diperintah atiullah wa rasuluhu wal amri minkum. Jadi di antara ulil minkum itu adalah ada ulama juga, ada bangsa juga, yang masing-masing punya peran. Jadi misalnya para bangsawan pemegang pemerintahan secara umum, perekonomian, perdagangan, ya. Kemudian sektor lain. Kemudian ulama pegang peran dalam bidang dakwah, penyiaran agama Islam. Di antara dua posisi ini diusahakan di sana tetap ada sinkronisasi, tidak berat sebelah. Artinya apa? Antara agama dan kebutuhan pemerintah tetap bekerja sama untuk saling juga menggapai kemajuan. Misalnya dalam hal zakat. Misalnya ada sekarang basis misalnya. Pemerintah menentukan bahwa ada hal yang bisa disinkronkan antara program pemerintah dan program ulama, di mana pemerintah mengadakan program basis tadi tentang amil, tentang zakat dan sedekah itu, ulama juga mensupport bagaimana program ini bisa jalan. Ulama termotivasi, para ulama di masyarakat, di berbagai tempat, di masjid, di pondok, diberi edaran-edaran. Setelah edaran diberikan, maka edaran sampai masyarakat. Ya. Ini ulama yang pegang peran ke sana. Setelah nanti bisa berjalan dari masyarakat, misalnya musim puasa misalnya, atau lebaran, mereka memberikan edaran kepada para agniya lewat musola, lewat masjid, siapa yang termasuk orang yang sudah sukses selama 1 tahun untuk memberikan zakat malnya, ya. Jadi nanti ditanggung oleh pemerintah, ya. Dan saja nanti akan dikirimkan ke daerah-daerah. Kemarin sudah berjalan. Kemarin itu ada dari para anak-anak Ibnu PPNU itu membagi zakat yang diprogramkan pemerintah juga, kemudian dibagi ke berbagai tempat, termasuk ada para sabilillah, ada fakir miskin, itu juga di sana demikian. Kenapa di sana itu maju? Karena memang program rajanya itu orang-orang yang taat agama, ya. Bukan hanya dia seorang politikus, artinya hanya pemerintah saja, tidak hanya perluasan wilayah saja, tapi agama untuk mendinginkan suasana tetap ditegakkan di sana. Makanya sampai sekarang pun Aceh Darussalam tetap pegang syariat Islam dalam hal perjalanan kehidupan bernegara. Walaupun tidak berdiri, tetapi syariat Islamnya cukup kuat di sana, karena dulu-dulunya di zaman kerajaan pun Islam di sana menjadikan satu agama negara. Waktu itu, ya. Oke, jadi itu tadi beberapa hal yang mendorong para ahli sejarah mencatat kenapa Kerajaan Darussalam sampai sekarang masih terkenal. Karena waktu itu berbagai hal yang pernah ditorehkan, pernah dilaksanakan oleh Iskandar Muda bisa terwarisi atau bisa dilaksanakan sampai saat ini. Setelah masa kejayaan, kemudian diperintah atau diganti oleh para raja berikutnya, Iskandar Sani. Dan ini di dalam sejarah para pengamat di dalam menerapkan berbagai kebijakan boleh dikatakan lunak, sehingga kebijakan yang diberikan ini semakin kendor,
sehingga ada orang yang patuh, ada yang tidak, ada yang mau zakat, ada yang mau tidak, ada yang mau sholat, ada yang tidak. Ya. Ini terus ke belakang terus, sehingga masa menurun. Di samping masa menurun tersebut, ya, maka juga adanya ketidakmampuan para raja-raja penggantinya. Ini yang membuat kerajaan ini menjadi mundur. Ya. Jadi ini berjalan sampai akhir abad ke-16, sehingga kerajaan Yerusalem menjadi runtuh dan menjadi selesai. Tetapi ada catatan khusus di situ bahwa di dalam hal sastra, ketika Sultan Sani ini ada dua sastrawan yang muncul, yaitu Rutin Ar-Roniri dan Javan Suri. Oke, itu catatan saya. Dan yang terakhir, mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan kalian juga bisa memahami. Kalau waktu sudah selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.